Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3681. Tuan York, aku mendengar banyak hal hebat tentangmu. Tepat ketika Harvey York sedang berjalan ke area peristirahatan timur tempat para pejuang negara H berada, dia bertemu dengan Axel Garcia, Danny Burton, dan yang lainnya. Axel menunjukkan senyum hangat sebelum dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Aku mendengar namamu berkali-kali di India sehingga telingaku akan pecah saat ini. Tapi jujur saja, ini masih pertama kalinya kita bertemu satu sama lain. Kamu sama seperti yang dikatakan rumor. Anda tidak hanya seorang pria muda dan berbakat, tetapi Anda juga pilar seluruh negara Anda dan kebanggaan Longmen. Meskipun ada pepatah yang saya yakin Anda tahu, semakin besar Anda, semakin keras Anda jatuh. Reputasimu mendahuluimu. Tapi seperti para jenderal terkenal dari zaman kuno, kamu mungkin tidak akan bisa hidup cukup lama. Seharusnya aku tidak mengatakan itu di depanmu. Axel menunjukkan senyum palsu. Danny dan yang lainnya menilai Harvey. Mereka membaca cukup banyak dokumen tentang pria di depan mereka. Tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan kewalahan. Jika mereka tidak yakin bahwa Harvey adalah orang yang mengakhiri hidup Cody Garcia, mereka akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Tidak apa-apa, tidak perlu begitu sopan. Lagi pula, mulut yang kotor tidak akan bisa berbicara dengan baik. Harvey menunjukkan senyum tipis. Jujur, aku ingin melihatmu lebih awal. Seandainya kita bertemu beberapa hari sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi. Apakah saya benar? Padahal, tidak ada yang benar-benar penting. Beberapa orang berpikir mereka mampu menari di atas panggung setelah berpikir mereka sedikit bagus. Mereka tidak akan menyadari bahwa mereka adalah badut jika pertunjukan besar tidak disiapkan untuk mereka. Kata-kata Harvey memiliki arti yang berbeda. Jika Axel berani pamer di depannya beberapa hari yang lalu, Harvey pasti sudah menamparnya sampai mati. Ahahaha, aku tahu kau cukup kuat. Saya juga tahu betapa menakutkannya Amber Levin dan yang lainnya. Tapi aku tidak tahu kamu juga memiliki lidah yang tajam. Axel menunjukkan senyum main-main. Ada pepatah, anjing menggonggong tidak menggigit. Aku sangat senang melihat kekuatanmu setelah mendengarmu menggonggong sekeras ini. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami. Ya, apa gunanya menjadi begitu sombong? Kata Zoe Garcia dengan tatapan arogan. Jangan lupa, kami sudah mengalahkan 35 dari apa yang Anda sebut sebagai juara provinsi. Bakat terbaik di negaramu terlalu lemah dibandingkan dengan kami. Zoe tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki tampilan eksotis dengan wajah oval dan mulut kecil. Auranya yang mempesona memancar dari tubuhnya yang indah. Dia mengenakan pakaian tradisional dari India, memperlihatkan pinggangnya yang ramping dengan berlian tertancap di atasnya. Para pria sudah terengah-engah setelah melihatnya hanya berdiri di sana. Zoe Garcia, gadis India. Harvey tidak hanya tidak marah. Dia bahkan mengulurkan tangan ke tangan Zoe sambil tersenyum. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Anda tidak hanya disebut bunga India, tetapi keahlian Anda juga cukup mengesankan. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini. Bab 3682. Gadis Garcia. Sejujurnya, dibandingkan dengan begitu banyak talenta top dari India, saya paling mengagumi Anda. Harvey York bahkan tidak berusaha menyembunyikan kekagumannya pada Zoe Garcia saat itu. Legenda tidak hanya mengatakan bahwa kamu adalah wanita tercantik dari India, tetapi kamu juga yang terkuat. Sungguh suatu kehormatan akhirnya bertemu denganmu.
Saya memiliki lusinan jaringan budokan atas nama saya. Apakah Anda tertarik untuk menjadi salah satu instruktur? Jangan khawatir, Anda bisa menjadi instruktur nominal jika Anda mau. Dan jika kamu bergabung, aku juga akan memberimu 30% saham budokan. Saya akan membayar Anda 15 juta dolar sebagai gaji tahunan Anda juga. Aku bahkan bisa menjamin bahwa orang India tidak akan bisa membuatmu kesulitan karena ini. Jika kamu memberiku tanda, kita bisa berbagi semua kebahagiaan ini bersama. Kamu bisa mendapatkan setidaknya 150 juta setahun denganku. Anda bahkan dapat memperoleh miliaran dolar saat orang budokan terdaftar di pasar. Harvey menunjukkan tatapan tulus, seolah dia benar-benar berusaha membawa Zo ke sisinya. Danny Burton dan Ryland Burlowe secara naluriah menatap Zo setelah mendengar kata-kata itu. Mereka menunjukkan tatapan mengerikan saat melihat tangannya masih memegang tangan Harvey. Lagi pula, talenta top pasti sangat iri padanya sebagai wanita tercantik dari India. Hati mereka mungkin sakit saat melihat Harvey memegang tangan Zo saat itu. Mata Zo berkedut panik ketika dia menarik kembali tangannya dengan senyum tipis. Kamu terlalu baik, Tuan York. Kamu merayuku. Aku hanya bisa melakukan sebanyak ini. Saya rasa saya bahkan tidak bisa bersaing dengan Martial Hall. Meski begitu, Zo menunjukkan ekspresi aneh ketika dia menatap Harvey. Dalam benak Zo, Harvey tidak setampan selebritas. Tetapi aura yang tak terkatakan bisa dirasakan mewujud di sekitar sikapnya yang sembrono dan dominan. Meskipun mereka dari sisi berlawanan, Zo merasa terkesan. Akan sangat jarang bagi siapapun untuk menemukan seseorang yang berbakat seperti Harvey. Kamu terlalu baik, Maiden Garcia. Apakah kamu tahu, kerendahan hati yang berlebihan berubah menjadi kemunafikan? Harvey sepertinya tidak menyadari kecanggungan Zo dan terus membelai tangannya. Aku akan jujur padamu. Tidak peduli seberapa hebat tempat pelatihan seni bela diri suci dari India. Tidak peduli seberapa mengesankan keluarga kerajaan India. Saya tidak terlalu peduli. Aku bahkan tidak akan peduli jika Brahmana benar-benar muncul di sini. Tapi kamu berbeda. Bukan hanya kamu yang paling aku kagumi. Tapi kamu juga yang paling menakutkan bagiku. Aku tidak ingin melawanmu jika aku punya pilihan. Apakah ketulusanku tidak cukup untukmu? Tidak apa-apa. Saya dapat mengambil 49% saham selama Anda bersedia bergabung dengan Martial Hall. Kami berada di sisi yang berbeda sekarang. Tapi harus kuakui, selain kamu, orang-orangmu yang lain bukanlah apa-apa. Harvey menunjukkan kekaguman saat dia berbicara tentang Zo. Ketika mereka mendengar kata-kata Harvey, Danny dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Terima kasih. Tapi aku harus menolak. Wajah Zo langsung menjadi gelap sebelum dia dengan paksa menarik tangannya dan lari ke area istirahat barat. Bab 3683. Harvey York menunjukkan tatapan penuh perhatian saat dia menatap punggung Zo Garcia. Kita masih bisa membicarakan ini jika ini tidak cukup untukmu, Maiden Garcia. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Jika 150 juta tidak cukup, aku bahkan bisa memberimu 1,5 miliar. Selama Anda memberi saya kesempatan, saya bersedia memberi Anda semua yang saya miliki di Floodwell. Zo terhuyung-huyung begitu dia mendengar kata-kata itu. Dia panik ketika dia melarikan diri. Dia tahu bahwa kata-kata itu akan membuatnya menjadi sasaran bangsanya. Bahkan ketika semua orang tahu bahwa Harvey bermaksud menyebabkan pertikaian, talenta top masih menunjukkan tatapan aneh ketika mereka memelototi Zo. Di satu sisi, Harvey memandang Zo sebanyak itu sama seperti dia meremehkan orang lain. Bahkan jika mereka benar-benar memenangkan pertempuran, nama Zo akan dikenal di seluruh dunia. Di sisi lain, harga yang ditawarkan Harvey terlalu tinggi.
Yang lain pasti akan mengambil uang itu tanpa ragu-ragu. Mereka hanya bertanya-tanya seberapa kewalahan hati Zo saat itu. Kamu bajingan tak tahu malu. Axel Garcia adalah pria yang berpengalaman. Dia tahu bahwa talenta top, yang saling menempel seperti lem, mulai membentuk opini mereka sendiri setelah mendengar kata-kata Harvey. Zo terpaksa diisolasi karena ini. Lagi pula, bahkan Axel pun tergerak oleh uang yang ditawarkan Harvey. Apalagi Zo, yang bahkan belum pernah melihat dunia luar. Ini tidak bagus. Axel, kami bekerja untuk orang yang berbeda. Tetapi seni bela diri melintasi semua batasan. Jadi bagaimana jika aku mengagumi Maiden Garcia? Apa ini ada hubungannya dengan Anda? Dibandingkan dengan seorang wanita yang ditakdirkan untuk menjadi master seni bela diri India, siapa lagi yang akan saya kagumi? Biksu iblis sepertimu. Harvey kembali ke area istirahatnya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Apakah Anda takut posisi Anda terancam ketika yang muda tumbuh untuk menggantikan Anda? Oh maafkan saya, hanya ada 2 dari kalian yang tersisa sekarang. Tentu saja, Anda akan merasa rentan. Harvey tidak membuang waktu lagi untuk merebut hati orang-orang. Bakat top menunjukkan penampilan aneh setelah mendengar pernyataan itu. Lidahmu yang tajam tidak akan bekerja di sini. Axel tahu bahwa Harvey memiliki niat jahat. Tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan situasinya. Dia hanya akan memperburuk keadaan dengan melakukan itu. Ini adalah pertarungan kekuatan. Saat kalian benar-benar kalah dalam pertarungan, aku ingin melihat bagaimana kalian akan pamer lagi. Axel dengan cepat kembali ke area istirahatnya sambil terengah-engah. Sikap dominan orang India benar-benar hilang setelah dipermainkan oleh Harvey. Rahel Hardy duduk di samping Harvey dengan senyum tipis. Kamu sudah menang bahkan tanpa menarik satu otot pun, Sir York. Retakan sudah terlihat pada mereka. Semua bagian dari rencana, jawab Harvey. Orang-orang itu datang jauh-jauh ke sini untuk tidak menghormati saya. Saya tidak bisa hanya menyapa mereka dengan senyuman hangat. Sekarang, bisakah saya? Harvey menyipitkan mata ke arah Zo. Tidak jauh darinya. Sebelum menunjukkan senyum hangat. Selain itu, kita semua berjuang untuk sisi yang berbeda. Bagaimanapun, ini adalah perang. Zo adalah salah satu talenta terbaik mereka. Mencabut salah satunya sama dengan mematahkan salah satu anggota tubuhnya. Untung kami berhasil melakukannya hanya dengan berbicara. Apakah aku salah? Bab 3684. Rahel Hardy tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Harvey York sedang mempermainkan musuh-musuhnya. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan taktik curang. Jika Zo Garcia terpaksa limbo karena ini, maka itu akan menjadi masalahnya. Lagi pula dialah yang membuat dirinya terlibat dalam situasi itu. Ketika para pejuang dari kedua belah pihak tiba, seorang anggota aliansi seni bela diri timur jauh melangkah ke peron dan mengumumkan aturannya. Karena ada 18 talenta top yang berasal dari India, Longman juga bisa memiliki 18 pejuang secara total. Konon, para pesertanya haruslah orang-orang yang bergabung dengan KTT Longman. Pejuang terkuat Longman semuanya dikecualikan karena ini. Konon, orang India tetap datang untuk melawan Longman. Ini wajar saja. Setelah mengumpulkan semua pejuang, 3 pertempuran akan diadakan setiap hari. Siapapun yang mengalahkan lawan di dalam ring atau memaksa mereka keluar akan dianggap sebagai pemenang. Pihak yang menang dapat memilih untuk tetap berjuang atau menunggu hingga hari berikutnya. Pihak yang kalah akan tersingkir secara permanen. Mereka tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertarungan lagi. Sederhananya, ini adalah pertarungan ketahanan. Bahkan jika satu pihak dapat mengalahkan lawan mereka secara berurutan, diperlukan 6 hari penuh untuk mengalahkan semua orang di tim lain.
Aturan dibuat seperti ini karena orang India ingin mengetahui kemampuan Amber Levine dan yang lainnya sehingga mereka dapat menyusun rencana untuk menghadapinya. Itulah mengapa mereka menyarankan ide tersebut ke aliansi seni bela diri. 3 aliansi seni bela diri sudah cukup bias. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami akan menyetujui saran tersebut. Usai mengumumkan peraturan, wasit yang masuk sebagai tuan rumah berseru. Babak pertama. Pilih petarung untuk masuk ke dalam ring. Harvey dengan tenang melirik ke belakang. Selain Amber dan yang lainnya, Longman juga membawa 14 petarung untuk tujuan tersebut. Namun, mereka semua cukup ketakutan ketika melihat orang India. Jelas, mereka adalah juara provinsi yang pernah kalah melawan orang India sebelumnya. Mereka sudah trauma dengan perkelahian sebelumnya. Harvey hanya bisa menghela nafas. Longman tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ada 18 petarung. Namun kenyataannya, hanya Harvey dan 3 talenta muda yang benar-benar bisa bertarung. Di sisi lain, semua orang India tampak penuh energi. Setelah diprovokasi oleh Harvey, persatuan mereka benar-benar hancur. Namun meski begitu, dominasi mereka masih tak tertandingi. Sementara Harvey merasa kecewa. Kedua belah pihak memilih petarung pertama mereka. Panjang, Philip Stele, India, Camilo Myers. Segera setelah itu, 2 pejuang muda keluar dari kedua sisi. Wah, orang India itu terlihat sangat kuat. Dia tampak mengesankan. Kudengar dia juga setengah Eropa Utara. Dialah yang mengalahkan 2 juara Longman sebelumnya. Mendesah. Lawannya terlihat seperti pengecut. Anak muda yang tampak polos. Jelas, dia tidak cocok melawannya. Benar, dia pasti sudah berlatih seni bela diri dari rahim ibunya. Tapi dia tidak punya cukup pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Bab 3685. Longman akan kehilangan ini. Harvey York berbicara besar sebelumnya. Kenapa dia tidak melawan pertempuran pertama saja? Pertarungan pertama akan menentukan moral tim lainnya. Dia mungkin tidak terlalu percaya diri. Gosip terdengar di mana-mana ketika Philip Stele dan Camilo Myers berjalan ke tengah ring. Orang-orang berdebat siapa yang akan memenangkan pertarungan pertama. Penonton terdiam saat tuan rumah menyatakan pertarungan akan dimulai. Camilo menunjukkan senyum tipis sebelum dia mengenakan sepasang sarung tangan sutra. Dia kemudian dengan tenang mengaitkan jarinya ke arah Philip. Gerakan sederhana sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan diri Camilo yang luar biasa. Bryce Kennedy dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu. Mereka tahu bahwa Camilo adalah lawan yang tangguh. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Axel Garcia berdiri dan tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. Camilo berasal dari kuil surgawi India. Dia telah berlatih sejak berusia 7 tahun. Ketika dia berumur 17 tahun, dia sudah menjadi raja senjata. Dalam 5 tahun berikutnya, dia telah berlatih sendiri untuk mengumpulkan kekuatannya dengan mantap. 5 tahun kemudian, dia menerobos dan menciptakan teknik silat boxingnya sendiri. Aku tidak melebih-lebihkan. Camilo berhasil mengukir jalannya dengan menciptakan bentuk seni bela dirinya sendiri. Banyak orang di sini berasal dari tempat pelatihan seni bela diri suci dan keluarga seniman bela diri. Kamu harus tahu betapa menakutkannya pria seperti ini sebenarnya. Tidak akan memalukan bagimu untuk kalah dalam pertarungan ini. Wakil Master Kennedy. Lagi pula ini adalah takdir. Axel menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia tahu bahwa Camilo adalah pria yang mengesankan. Inilah mengapa dia ingin Camilo pergi dulu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Philip sepenuhnya tanpa menahan diri sehingga dia bisa menghancurkan Longman yang sudah bermoral rendah. Sudut mulut Bryce berkedut sebelum dia mengejek dengan dingin. Sudah cukup bicara. Axel, kamu tidak bisa berbicara jalan keluar dari ini. Axel tertawa dingin.
Tidak perlu meremehkan mereka. Camilo. Camilo mengangguk. Dia dengan marah menginjak tanah sebelum ubin besar di cincin itu terbelah. Pada saat yang sama, dia membungkuk. Dengan mantap mengumpulkan auranya. Orang-orang yang tidak tahu seni bela diri semuanya membeku karena pemandangan itu. Semua orang percaya bahwa Camilo adalah ahli sejati di sini. Dia adalah orang dengan kekuatan luar biasa. Banyak yang bahkan berencana untuk belajar di bawah orang India jika mereka membuka budokan di Floodwell. Tindakan Camilo sangat menakutkan. Tetapi Philip tampak acuh tak acuh saat melihat pemandangan itu. Sepertinya dialah yang memandang rendah Camilo. Camilo merasa sangat marah setelah melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa Philip adalah lawan yang menantang. Itu sebabnya dia tidak menahan sama sekali. Dia menerjang ke depan dan muncul tepat di depan Philip sebelum melontarkan pukulan. Philip mengerutkan kening sebelum secara naluriah mundur selangkah, menghindari gerakan Camilo sambil mengayunkan telapak tangannya ke depan. Gema yang menggema bisa terdengar di seluruh tempat. Camilo tidak bergerak 1 inci pun. Tapi Philip mundur beberapa langkah. Bab 3686. Banyak orang dari negara H terdiam setelah melihat pemandangan itu. Mereka tahu Philip Stele adalah salah satu dari 3 talenta muda dari 8 aula dalam dan luar Longmen. Dia adalah salah satu orang terkuat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah langkah pertama. Longmen juga menaruh harapan besar padanya. Orang-orang tidak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan Fisher Bennett dan Damian Stele mau tidak mau merasa sedikit cemas. Sambil duduk di area istirahat timur, Rahel Hardy mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu. Sepertinya Camilo Myers cukup mengesankan. Sir York. Silk boxing juga terlihat sedikit mengintimidasi. Apakah kamu tidak takut kehilangan Philip? Sangat mengesankan bagi kaum muda untuk menciptakan seni bela diri mereka sendiri. Camilo jelas salah satu yang terbaik di India. Tapi itu tidak masalah. Selama saya di sini. Tidak masalah apakah Philip dan yang lainnya menang atau kalah. Selain itu, aku tidak perlu khawatir. Merekalah yang bertarung di atas ring. Rahel tertawa pahit setelah mendengar kata-kata Harvey. Tapi setelah mengingat bahwa Harvey selalu sedominan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Benar, Rahel tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah kami melawan Istana Emas di Aula Bela Diri, saya menunggu mereka datang dan meminta pernyataan. Bahkan mungkin mengirim orang untuk merobohkan seluruh tempat. Bagaimanapun, mereka tidak akan membiarkan reputasi mereka ternoda. Konon, tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu sedikit aneh. Aku bahkan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Tapi sepertinya Istana Emas sama sekali tidak tahu tentang insiden itu. Ini tidak seperti Coen Bierstadt. Juga tidak cocok dengan Istana Emas. Kita harus waspada tentang ini. Harvey membeku. Istana Emas adalah tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Mengapa mereka begitu menghormati Longmen? Mereka tahu bahwa kita sedang berperang. Mungkin itu sebabnya mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah untuk mendiskreditkan diri. Rahel menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apapun yang telah terjadi. Setelah merenungkan situasinya sejenak, Harvey mengesampingkan pemikiran itu untuk sementara waktu. Jika Istana Emas bersedia mengubur kapak, dia akan baik-baik saja dengan itu. Tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya. Itu tidak masalah baginya. Lupakan saja. Mari kita tonton tontonannya untuk saat ini. Harvey menyipitkan mata ke arah cincin itu. Camilo dan Philip sudah bertukar selusin gerakan saat itu. Keduanya bertarung di tengah ring. Tapi Philip dipaksa ke tepi hanya dalam waktu singkat. Sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Orang-orang dari negara H menunjukkan ekspresi mengerikan saat mereka menyaksikan pemandangan itu.
Lelucon apa ini? Mengapa kamu bahkan bertarung jika kamu seburuk ini? Apakah anak ini tidak tahu pentingnya pertarungan pertama? Kenapa dia mempermalukan dirinya sendiri seperti ini? Apakah dia mencoba bersikap lunak pada lawan atau semacamnya? Orang-orang India menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka. Saya pikir talenta top longman seharusnya mengesankan. Mereka sepertinya tidak mampu sama sekali. Lakukan lebih keras. Tuan Muda Myers. Sudah tampar dia dari ring. Jangan bersikap lunak padanya. Bab 3687. Camilo Myers bergerak lebih cepat setelah dihibur. Dia tanpa henti melemparkan pukulannya tanpa gagal. Orang-orang dari negara H dengan panik mengedipkan mata setelah melihat pemandangan itu. Mereka sangat cemas ketika melihat Philip Stelle perlahan-lahan dipaksa mundur. Bryce Kennedy mau tidak mau berdiri untuk menyaksikan apapun yang terjadi di dalam ring. Dia takut ini akan menjadi kekalahan pertama mereka. Rahel Hardy memandang Harvey York dan berkata, "Tuan York, pertarungan akan segera berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Harvey menyipitkan mata ke arah Philip sebelum dia tersenyum tipis. Semangat juang terletak pada langkah pertama. Tinju sutra adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap pukulan lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak ada cara untuk melawannya setelah dimulai. Itulah mengapa cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah menunggu sampai kesempatan muncul dengan sendirinya. Jika Philip bisa melihat melalui ini, Camilo pasti akan kalah. Di atas ring, Camilo melontarkan pukulan beruntun terakhirnya. Tepat saat dia hendak melakukan gerakan yang berbeda dengan senyum celaka di wajahnya. Philip langsung menerjang ke depan sebelum mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Camilo, yang bertingkah sangat arogan, berputar di udara sebelum dia menghantam ring. Philip bertepuk tangan dan keluar dari ring tanpa repot-repot memeriksa tanda vital Camilo. Hah, apa yang terjadi di sini? Kerumunan benar-benar terkejut. Camilo jelas memiliki keuntungan. Bagaimana dia dikirim terbang semudah itu? Bryce dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa ketika mereka melihat Philip keluar dari ring dengan tangan bersilang. Axel Garcia tertawa dingin. Betapa naifnya. Apakah dia tidak tahu bahwa keluar dari ring dianggap kalah jika lawannya masih bangun? Sungguh pamer. Aku akan menamparkan kalian semua jika kalian terus bertingkah seperti ini. Tuan rumah dengan cepat berlari ke atas ring. Dia meletakkan jarinya di depan lubang hidung Camilo sebelum dia mengubah ekspresinya. Camilo keluar. Philip menang. Axel, yang menunjukkan ekspresi merendahkan, langsung menggelapkan wajahnya. Bakat top yang bertarung sengit di atas ring pingsan setelah menerima satu tamparan. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti itu. Kerumunan tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Philip benar-benar menakutkan ini. Bakat top India menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Aura dominan mereka adalah hancur dalam sekejap. Philip menghindari serangan Camilo karena kemungkinan besar dia melihat kelemahannya. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Aman untuk mengatakan bahwa seseorang seperti Philip setidaknya akan setara dengan Zoe Garcia dan dua talenta top India lainnya. Yang lain hanya akan memberikan kemenangan gratis pada saat ini. Axel menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Lagi pula, itu adalah rencananya untuk mengukur kekuatan Philip dan yang lainnya menggunakan talenta teratas yang lebih lemah. Bab 3688. Rahel Hardy merasa sedikit lamban saat melihat pemandangan itu terjadi di atas ring. Jika aku tidak tahu bahwa anak itu hanya tinggal bersamamu selama seminggu. Kupikir kaulah yang mengajarinya itu, kata Rahel dengan kekaguman terpancar di wajahnya. Kamu mengatakan itu seperti aku hanya tahu bagaimana menamparkan orang. Harvey York tertawa kecil. Philip Stelle sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia juga tahu bahwa ini adalah pertarungan penting bagi kami.
Tidak hanya dia harus menang, tetapi dia juga harus menang dengan mudah. Dia tidak setengah buruk, kecuali jika orang India mengirim Danny Burton dan yang lainnya. Tidak ada orang lain yang bisa melawan Philip. Harvey tidak bisa melihat masa depan. Tetapi sebagai instruktur kepala generasi, dia bisa mengukur seberapa kuat setiap orang hanya dengan satu tatapan. Tidak perlu menonton seluruh proses baginya untuk mengetahui bahwa orang India hampir tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan pertama. Bukan karena Camilo Myers jahat. Philip jauh melampaui kemampuannya. Harvey melambai pada Zoe Garcia ketika dia berbicara sebelum dia memberi isyarat bahwa dia akan membayar uang sebanyak yang diperlukan untuk membuatnya berpindah pihak. Setelah melihat pemandangan itu, Zoe hampir mematahkan giginya, menggertakkan giginya. Dia benar-benar bingung saat menatap Harvey. Dia tidak tahu apakah Harvey hanya mencoba memprovokasi dia. Dia masih berjuang untuk membuat keputusan di dalam hatinya. Danny melihat keduanya mesra dan mendidih karena marah. Jelas, dia jatuh cinta dengan Zoe selama beberapa waktu. Dia segera berdiri di antara keduanya. Jadi mereka tidak bisa melakukan kontak mata. Pada saat yang sama, dia bahkan memarahi Zoe tanpa henti, membuatnya merasa sangat tidak enak. Rahel tidak bisa tidak terkesan setelah melihat pemandangan itu. Kepindahanmu jauh lebih menarik daripada yang kukira, Sir York. Danny jelas menyukai Zoe, tapi dia sudah lama tidak menunjukkannya. Dia mau tidak mau memarahi Zoe setelah melihat kalian berdua bertukar pandang seperti itu. Dia tidak tahu bahwa gadis-gadis seusia ini cukup memberontak. Zoe mungkin saja condong ke arahmu setelah omelan Danny yang bagus. Harvey tertawa kecil. Aku seharusnya tidak menebak apa yang dia pikirkan adalah apa yang kamu katakan. Rahel tersenyum. Lebih atau kurang. Pada akhirnya, ini semua adalah bagian dari rencana induk Anda. Bahkan aku akan tergerak oleh semua uang itu. Apalagi Zoe. Rahel tertawa terbahak-bahak. Harvey menunjukkan senyum tipis. Dia tahu bahwa Rahel sedang bercanda. Tetapi ini juga merupakan petunjuk darinya. Jika semua yang Harvey lakukan hanyalah membeli orang dengan banyak uang, akan buruk untuk membuat mereka tetap terkendali jika orang lain memperlakukan mereka dengan lebih baik. Lelucon ringan membuat Harvey mengerti betapa baiknya bantuan Rahel. Tepat ketika Harvey memikirkan cara untuk memperlakukan bawahannya dengan lebih baik, para pekerja sudah membersihkan ring itu. Tuan rumah kemudian mengumumkan pertarungan kedua untuk dimulai. India, Taman Kena, Longman, Amber Levine. Amber dan seorang wanita India yang mengenakan pakaian yoga berjalan menuju ring. Wanita itu cukup cantik. Fitur wajahnya sangat indah. Sosoknya terbungkus dalam pakaiannya juga memesona. Tetapi dia tidak memiliki aura tertentu dibandingkan dengan Amber. Bab 3689. Sederhananya, aura surgawi Amber Levine merembes bahkan ketika dia hanya berdiri diam. Orang-orang akan salah mengira dia sebagai peri yang sebenarnya dalam kasus ini. Kena Park adalah wanita yang cantik dan percaya diri. Tetapi dia kehilangan aura tertentu. Dibandingkan dengan Amber, dia hanyalah anak itik jelek saat itu. Ekspresi dingin terlihat di wajah Kena. Dia menyipitkan mata ke arah Amber sebelum berkata, "Sebaiknya kau mengaku kalah sekarang, nak. Aku Master 1000 Tangan. Saya berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Jika aku membunuhmu secara tidak sengaja, sebaiknya kamu tidak menghantuiku setelahnya." Kena menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Tentu saja, orang-orang India itu tidak berniat santai setelah melihat kekalahan Camilo Myers. Kena berencana untuk keluar semua. Tidak masalah baginya bahkan jika seseorang mati karenanya. Setelah mendengar kata-katanya, orang India lainnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Lagi pula,
Mereka tahu persis betapa menakutkannya 1000 tangan Kena. Dikatakan bahwa dia berhasil mencapai puluhan target hanya dalam satu gerakan. Dia dianggap tak terkalahkan. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, semua orang pasti pernah mendengar langkah seperti itu sebelum ini. Hanya tempat latihan seni bela diri suci. Teknik Royal Flush Dewan Mitos dapat dianggap setara dengan gerakan itu. Orang-orang tidak bisa tidak terkesan dengan prestasi yang mengesankan dari Kena. Seperti yang diharapkan dari talenta top India. Bryce Kennedy dan yang lainnya tidak percaya bahwa Kena memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Tapi setelah melihat ekspresi main-mainnya, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Apakah orang India akan memenangkan pertarungan ini? Rahel Hardy membeku. Wanita ini tahu 1000 tangan. Legenda mengatakan ini adalah rahasia dari 1000 kuil India. Mereka tidak akan mengajarkan gerakan itu kepada siapapun selain murid inti mereka. Dia mempelajari gerakan yang begitu mengesankan di usia yang begitu muda. Tidak masalah. Jangan lupa, Ember dibesarkan oleh Darkhold. Di mata Harvey, meski Kena mengesankan, Ember juga bukan hanya untuk pertunjukan. Lagi pula, Darkhold berspesialisasi dalam pembunuhan dan senjata tersembunyi. Sebagai talenta terbaik Darkhold, mengapa Ember bahkan takut pada lawannya? Seperti yang diharapkan, Ember tidak takut sama sekali. Dia ingin tahu dan menatap Kena sebelum dia bertanya dengan baik. Karena kamu juga menggunakan senjata tersembunyi. Mengapa kita tidak membuat perjanjian tuan-tuan? Kami hanya akan menggunakan senjata tersembunyi untuk bertarung. Bagaimana kedengarannya? Kena tertawa dingin. Dia sedang menunggu kata-kata yang tepat. Bagus. Siapapun yang menggunakan hal lain akan dihitung sebagai kerugian. Tuan rumah akan menjadi saksi kita. Tuan rumah memandang para juri sebelum mereka mengangguk setuju. Karena kita memiliki kesepakatan di antara kalian berdua, maka kita akan mematuhi peraturan itu. Mulai, emosi Kena langsung hilang. Dia dengan marah melambaikan tangannya. Jarum perak mengeluarkan dentuman keras, memperlihatkan lebih banyak lagi yang terbang tepat ke arah Ember. Bab 3690. Jarum-jarum itu benar-benar mengerumuni Ember Levin seperti genangan darah. Pada saat yang sama, jeritan terdengar dari jarum yang berkerumun. Kecepatan dan suaranya sangat menakutkan. Kerumunan benar-benar terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu. Pantas saja Kena Park begitu percaya diri. Langkah itu sendiri benar-benar berada di level lain. Konon, Ember masih diam-diam mengamati jarum yang berterbangan ke arahnya. Kena membeku sesaat sebelum tertawa dingin. Apakah kamu menyadari betapa rendahnya kamu dibandingkan denganku? Apakah itu sebabnya Anda hanya akan duduk di sana dan mati? Langkah cerdas. Anda akan mati dengan bersih selama Anda tidak melawan. Damian Stele juga panik. Lakukan sesuatu. Ember, hindari serangan itu jika kamu bisa. Serunya secara naluriah. Rahel Hardy mengerutkan kening. Apa yang coba dilakukan Ember? Sir York. Dia akan kalah jika terkena jarum itu. Apakah dia tidak tahu bagaimana melawan gerakan itu? Harvey mengerutkan kening. Dia juga tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Ember. Tepat ketika kerumunan mulai cemas, Ember dengan marah melambaikan tangannya. Jarum bisa terlihat terbang keluar. Denting-denting-denting. Jarum-jarum itu bertabrakan di udara dengan yang dilemparkan Kena. Jarum yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke tanah. Gerakannya benar-benar sempurna. Semua orang dikejutkan oleh keahlian Ember. Tetapi semuanya juga tampak cukup familiar. 1000 tangan. Ekspresi Kena berubah dalam sekejap. Bagaimana kamu tahu gerakan itu? Dia bertanya dengan dingin. Kerumunan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Sebagian besar penonton di sini umumnya memiliki pengetahuan seni bela diri. Yang tidak berpengalaman hanya akan menonton tontonan.
Sedangkan yang berpengalaman akan menganalisis perkelahian. Semua orang segera menyadari bahwa gerakan Ember tidak lain adalah 1000 tangan Kena. Apakah Ember juga belajar di bawah kuil 1000 sebelumnya? Bagaimana mungkin? Axel Garcia, salah satu biksu iblis, berdiri dengan marah. Mustahil. Ini tidak mungkin. Serunya. 1000 kuil tidak akan pernah membawa murid dengan status rendah. Pasti tidak ada kemungkinan sesuatu seperti itu bisa masuk. Dia tidak pernah menjadi murid. Jawab Kena dengan ekspresi mengerikan. Seolah baru menyadari sesuatu. Dia mempelajari gerakanku di tempat. Dia melawan balik dengan gerakan yang sama. Kerumunan itu terkejut. Ember berhasil mempelajari jurus Kena hanya dalam sekejap. Kekuatan dan bakat seperti ini akan dianggap mustahil. Namun, masih ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Setelah jarum bertabrakan, ada satu lagi yang terbang keluar. Seberkas darah terlihat di mana jarum terbang melewati wajah Kena. Kerumunan menjadi sangat lamban. Bahkan Kena tidak menyangka Ember bisa melempar satu jarum lebih banyak darinya. Ini mungkin tampak seperti jarum. Tetapi dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan bahkan untuk mendapatkan kemajuan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.